skisma gereja Barat dan Timur tahun 1054. Terima kasih. Dalam kacamata gereja ortodoks, maaf, itu pengkhianatan. Karena kalau itu bersekutu kembali harus seluruh gereja, bukan kelompok-kelompok sendiri-sendiri gitu. Baru itu betul-betul bersatu. Jadi dalam kacamata gereja ortodoks, ya mereka sudah bukan ortodoks. Mereka ya sama Katolik, hanya ibadahnya masih mengikuti ibadahnya gereja ortodoks. Tapi dalam kehidupannya dan itu sudah Roma Katolik, bukan ortodoks lagi. Jadi mereka dari kacamata ortodoks tidak bisa disebut ortodoks. Jelas ya? Ya, cuplikan tadi merupakan bagian dari seminar mengenai Gereja Ortodoks Timur yang digelar oleh Ictus Community belum lama ini ya, dengan menampilkan pembicara Romo Daniel Biantoro dari Gereja Ortodoks Indonesia. Beliau merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Ada bukan tanggapan sih, tapi ada pandangan juga dari Gereja Katolik Timur mengenai persatuan mereka dengan Paus di Roma, di Vatikan sebagai penerus Santo Petrus ya. Berikut cucuk kutip dari page Facebook Katolik Bizantium. Ada postingan tentang pandangan Uskup John Adel Elia. Beliau merupakan uskup dari gereja Melkit ya. Gereja Melkit diketahui merupakan gereja Ritus Bizantium yang merupakan satu dari sekian banyak gereja timur yang berkomuni dengan Vatikan. Beliau mengatakan bahwa kitab suci tidak pernah menjanjikan primat kepada Santo Andreas yang secara tradisional dipercayai sebagai pendiri tahta patriarkat di Konstantinopel. Kenyataannya tahta Konstantinopel dimasukkan ke dalam tahta apostolik pada periode yang kemudian dalam sejarah berkaitan dengan kedudukannya sebagai kediaman kaisar. Tuhan kita memberikan kepada Santo Petrus kunci kerajaan surga sebagaimana tertulis dalam Matius bab 16 ayat 19. Dia mengatakan kepadanya, "Engkau adalah Petrus," yang artinya batu karang, "dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku," dan seterusnya. Sebagaimana dikutip dalam Matius bab 16 ayat 18. Sebelumnya dia mengubah namanya dari Simon menjadi Petrus sebagaimana tertulis dalam Markus bab 3 ayat 16. Dan walaupun dia memiliki kelemahan-kelemahan, Petruslah yang diberi tugas untuk menguatkan saudara-saudaranya. Tuhan mengatakan kepadanya, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu," sebagaimana tertulis dalam Lukas bab 22 ayat 31 sampai 32. Di antara tahta-tahta apostolik, hanya Roma saja yang mengklaim menjadi model bagi gereja-gereja lain dalam hal tidak jatuh kepada bidah. Nama Petrus selalu disebutkan di kitab suci pada awal daftar para rasul. Bisa dicek di Matius 10:2, Lukas 6:14, Kisah Para Rasul 1:13, 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Apakah ada suatu keistimewaan semacam itu diberikan kepada Andreas atau kepada para rasul lain? Dapatkah Bapak Suci Patriark Bartolomeus, pengganti Andreas, dan patriark-patriark Ortodoks Timur lainnya, ini tambahan saya, mengklaim hal-hal ini? Saya pikir orang-orang Katolik Timur, walaupun jumlah mereka kecil dan memiliki banyak keterbatasan, dipanggil untuk menunjukkan kepada saudara-saudari Kristen Timur yang lain suatu jalan untuk persatuan, bukan di bawah melainkan
dengan pengganti Petrus. Mari kita berdoa bagi kesatuan semua pengikut Kristus, sebagaimana Tuhan kita berdoa pada perjamuan terakhir, agar mereka semua menjadi satu. Allah memberkati semua orang yang berkehendak baik dan yang bekerja untuk menjadikan kehendak Kristus menjadi nyata. Ya, kutipan ini diterjemahkan dari website melkite.org ya, yang cucu kutip dari Katolik Bizantium ya. Semoga video kali ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pandangan Gereja Katolik Timur, mengenai persekutuan mereka dengan Bapak Paus sebagai penerus Santo Petrus. Baiklah, cukupkan sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.